Selanjutnya saya persilakan ke Mas Yasir. Izin juga saya akan agak bawel ya untuk agak posesif di 15 menit ya Bu Siska. Boleh Mas Yasir, silakan kita sambut dengan tepuk tangan juga Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, Pak Wawan dan juga Pak Sekjen atas undangan untuk kami juga ikut terlibat di dalam HUT ke-18 dan juga sekaligus hari ini juga hari peringatan anti trafficking untuk di dunia, yang harapannya dengan informasi ataupun sekaligus saya juga ingin mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir secara offline dan juga yang online untuk kita melihat bagaimana mengambil peran dari sisi individual, dari sisi kewenangan dari masing-masing institusi untuk bisa berbuat. Nah, sebetulnya tidak banyak juga yang perlu saya sampaikan karena Bapak Ibu sudah bisa mengetahui secara luas, entah itu informasi di media ataupun informasi secara langsung, bahkan ada juga orang terdekat mengalami secara langsung bagaimana kejahatan tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan lintas negara, kejahatan yang memang terorganisir, ini menjadi momok terburuk bagi pelanggaran hak terhadap seseorang gitu ya. Ketika melihat dari sisi IOM sendiri, kami mempunyai intervensi terhadap, biasa kita menyebutnya 4P, prevention, protection, prosecution, dan juga partnership. Nah, ini juga bisa kalau Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana pentingnya dari sisi pencegahannya, preventionnya, dari sisi mana saja kita bisa mengambil peran untuk meminimalisir terjadinya suatu tindakan pidana perdagangan orang. Nah, kalau misalnya kita bergambar merefleksikan kejahatan TPPO selama ini, memang banyak terjadi terkait dengan orang yang akan melakukan pekerjaan, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Baik orang itu berangkat secara prosedural ataupun orang itu berangkat secara ilegal atau unprocedural proses sebetulnya. Karena mereka memiliki resiko yang sama atau bisa juga terkategori sebagai kasus tindak pidana perdagangan orang. Nah, pendekatan proses pencegahan ini bukan hanya terbebani terhadap kementerian lembaga yang memiliki tusi kewenangan dalam upayanya, tetapi kita sebagai masyarakat sipil, sebagai individual juga bisa mengambil peran tersebut sebetulnya untuk meminimalisir terjadinya seseorang itu menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Karena memang dilihat di balik daripada kejahatan tersebut perlu adanya kolaborasi bersama. Kita tidak bisa, kalau satu quote itu bisa dikategorikan kita harusnya kerjasama bukan sama-sama bekerja. Artinya kita tetap bisa berkolaborasi untuk melihat, oh biasanya kalau misalnya di daerah saya, orang yang bermigrasi ke daerah mana saja, beresiko tinggi untuk di sektor mana, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kira-kira apa yang akan kami perbuat sebetulnya. Terus juga kalau misalnya kekurangan daripada informasi, kita memiliki plafon ataupun informasi di beberapa kementerian lembaga yang sudah mengeluarkan report laporannya terhadap seseorang yang bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan daerah asalnya, daerah transitnya, negara mana orang akan bekerja, negara mana orang akan bermigrasi, seperti itu. Jadi sebetulnya tinggal dilihat saja dari sisi mana kemampuan secara individual dan juga institusi untuk berkolaborasi dalam konteks pencegahannya atau preventionnya. Yang kedua, protectionnya, perlindungannya. Apakah perlindungan terhadap korban itu sudah cukup hanya dibebankan kepada kementerian lembaga yang memiliki tusi? Ternyata tidak. Dalam proses perlindungan sebagai masyarakat sipil dalam amanat Undang-Undang 21 tahun 2007 juga mengamanatkan adanya partisipasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam perlindungan kepada korban dan juga keluarganya. Nah, minimal tidak ada stigma yang muncul di masyarakat ketika seseorang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Terus perlindungan apa? Kalau dalam konteks TPPO sebetulnya ada dua, perlindungan dari sisi korbannya dan juga perlindungan dari sisi proses penegakan hukumnya.
termasuk LPSK masuk di dalam perlindungan dari sisi hukumnya untuk memastikan pemenuhan hak dalam konteks menegakkan hukum itu berjalan. Entah itu dari sisi restitusinya, juga melihat daripada resiko ketika orang itu masih punya hubungan dengan pelaku. Nah, selama ini ketika kita merefleksikan data, ada ketimpangan data sebetulnya penanganan korban dengan proses penegakan hukum. Kenapa banyak korban itu tidak mau melaporkan permasalahannya di proses hukum? Karena yang pertama, ketika melakukan identifikasi menyeluruh daripada proses kronologi yang mereka bangun informasi, ternyata ada keterlibatan keluarga, ada keterlibatan orang terdekat di dalam proses rekrutmennya atau di dalam proses sehingga seseorang mengakibatkan dia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, yang ketiga adalah proses prosecutionnya. Tadi penuntutan dan juga policy kebijakannya. Sejauh mana kita bisa memberikan gambaran kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi, melakukan pendekatan kebijakan yang memang berspektif terhadap korban. Karena di dalam amanat Undang-Undang 21 kembali lagi, amanat Undang-Undang 21 harapannya selain daripada proses penuntutan hukum kepada pelaku kejahatan TPPO, tetapi yang terpenting adalah pemenuhan hak kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Makanya biasanya kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi harus bergambar kepada kebutuhan daripada korban tindak pidana perdagangan orang. Yang terakhir adalah partnershipnya. Siapa saja, kolaborasi siapa? Entah itu kami mungkin sebagai lembaga UN dan banyak lembaga-lembaga internasional lainnya yang mempunyai resource, yang mempunyai dukungan baik secara finansial, secara resource keahlian untuk membagikan praktik baiknya demi upaya terhadap pencegahan dan juga penanganan TPPO secara komprehensif. Nah, slide yang kedua adalah saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, IOM saat ini juga sedang menggandeng teman-teman di gugus tugas khususnya di tingkat pusat melalui peraturan Presiden nomor 49 tahun 2023 yang saat ini masih dalam proses revisi. Karena ada beberapa nomenklatur kementerian kelembagaan yang memang berubah dan juga ada beberapa kementerian lembaga baru yang memungkinkan untuk bisa terlibat masuk di dalam keanggotaan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Selain daripada kelembagaan gugus tugasnya, kami juga membersamai untuk beberapa kebijakan program lainnya. Yang lainnya adalah penyusunan standar operasional prosedurnya, pembagian peran daripada stakeholdernya, kementerian kelembagaan siapa yang akan melakukan rescue, siapa yang akan melakukan identifikasi, siapa yang akan melakukan penentuan terhadap kasus orang yang diidentifikasi, kemudian ketika proses rehabilitasinya siapa yang akan memberikan layanan rehabilitasi kesehatannya, layanan rehabilitasi sosialnya, sampai korbannya dipulangkan, peran siapa yang mempunyai tusi terhadap pemulangan korban dari luar negeri ke Indonesia, sebaliknya dari Indonesia ke daerah asalnya siapa yang berperan di situ. Yang terakhir adalah reintegrasinya, atau sebetulnya ada lagi yang satu adalah integrasinya, karena tidak menutup kemungkinan karena proses migrasi secara tradisional yang mereka jalani, pada akhirnya orang itu sudah tidak memiliki keluarga di daerah asalnya. Nah, penting untuk dilakukannya integrasi. Kepada siapa mereka akan diterima, kepada siapa, daerah mana yang akan menerima mereka untuk dia bisa kembali survive untuk menjadi manusia. Nah, yang terakhir, slide terakhir, sebetulnya ini menjadi mengingatkan kita bersama tadi upaya dalam tata kelola pencegahan maupun penanganan langsung kepada korban. Hak daripada korbannya ada beberapa sesuai dengan amanat Undang-Undang 21 kembali lagi. Yang pertama, korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan. Nah, ini yang masih menjadi PR kita bersama, akses terhadap kesehatan bagi korban. Mungkin di beberapa RSUD, beberapa rumah sakit sudah ada layanan terhadap asesmen awal ketika korban melapor. Tetapi ketika korban ingin mendapatkan akses lanjutan kepada dari eksploitasi yang timbul dari masalah eksploitasi yang dialami siapa?
yang berhak untuk mendampingi dan memfasilitasi untuk korban mendapatkan tersebut. Terus yang kedua, korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan juga reintegrasi. Meskipun sudah ada satu kementerian lembaga yang mempunyai tusi mengambil peran di dalam implementasi layanan rehabilitasi sosial, tetapi dengan banyaknya kasus, dengan banyaknya modus terbaru, ini juga masih menjadi PR untuk bisa menjadi peluang bersama dalam peluang juga mengkolaborasikan terhadap tusi dari masing-masing kementerian lembaga ataupun perangkat di daerah untuk sama-sama memberikan layanan hak tersebut. Dan yang terakhir, selain daripada hak yang harus dimiliki, yang harus diberikan pemerintah, baik pemerintah ataupun pemerhati TPPO, saya juga perlu mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk kita menjalani prinsip-prinsip dalam melakukan pendampingan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Mungkin kita baru bisa melakukan pendampingan ketika kasusnya viral, tetapi dalam konteks TPPO sebetulnya banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan sebelum mempublikasikan korban maupun kasusnya. Dari sisi keamanan, dari sisi psikologisnya korban, belum lagi dari sisi psikologis keluarganya, bagaimana ini juga mempunyai dampak terhadap komunitas. Karena ketika berbicara masalah TPPO, kita sudah bisa memetakan, oh daerah asal terbanyak tuh daerah Jawa Barat misalnya. Itu kan menjadi informasi yang kurang baik pada akhirnya untuk dicerminkan, apalagi setiap tahunnya pemerintah Indonesia itu melakukan report terhadap di global itu juga mengeluarkan report tuh daerah-daerah mana sih yang menjadi penyumbang terbesar orang yang menjadi korban. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan ini yang harusnya diberikan sebelum mempublikasikan dan juga melakukan pendampingan. Sebetulnya ketika ingin menggambarkan kepada masyarakat secara luas, banyak strategi yang bisa dilakukan tanpa harus menyebutkan ataupun tanpa harus bersentuhan langsung kepada kasusnya ataupun korbannya, seperti itu. Yang kedua adalah partisipasinya tadi, terkait dengan kebutuhan korbannya. Jangan sampai karena kita menjalani rules SOP yang sudah dimiliki kementerian lembaga, menghiraukan kebutuhan akses yang seharusnya korban perlukan. Banyak korban yang tidak membutuhkan layanan rehabilitasi sebetulnya tadi, ketika ternyata korbannya hanya membutuhkan bantuan proses ekonominya. Atau jangan sampai korban ketika mau ditempatkan di shelter, dia juga merasa tidak nyaman juga untuk berada di shelter karena mereka harus menanggung biaya kehidupan keluarganya yang pada akhirnya karena tidak terpenuhinya proses asesmen yang secara komprehensif, sehingga proses pelayanan ataupun melakukan reintegrasi sosial kepada korbannya tidak berjalan secara baik. Oke, izin 3 menit Mas Yasser. Baik, ini terakhir. Kerahasiaan dan hak privasi, saya yakin Bapak Ibu sekalian selaku kementerian lembaga dan juga perangkat daerah pasti mematuhi terkait dengan sejauh mana kita bisa melakukan sharing data, jangankan kepada KL ataupun perangkat daerah lainnya, kepada sesama teman di dalam lingkup kementerian, lingkup perangkat daerah juga itu juga perlu menjadi pertimbangan. Jangan sampai ketika orang tidak mengetahui terlalu jauh sejauh mana komunikasi dia secara pendamping untuk memberikan informasi kepada orang lain, ini juga menjadi masalah ketika orang lain yang mendengar ikut mendengarkan dan menyebarkan informasinya seperti itu. Terus juga penanganan dan juga perawatan secara individual tadi. Ini yang penting untuk dilakukan Bapak Ibu sekalian, karena pemerintah Indonesia kami melihat juga tidak bisa tadi penanganan secara komprehensif dilakukan oleh satu kementerian lembaga, tidak bisa dilakukan oleh di pusat saja, perlu ada dorongan daripada pemerintah daerah. Kami beberapa kali sebetulnya juga sudah melakukan intervensi bahkan sampai ke level desa di beberapa kabupaten khususnya Jawa Barat. Kita pernah melakukan pendampingan terhadap 13 desa di Sukabumi. Mereka membuat satu peraturan desa bagaimana di dalam peraturan desanya itu membuat salah satu tools untuk proses migrasi yang aman. Ketika orang memiliki niat
melakukan migrasi, berproses migrasi, apa yang harus dipersiapkan secara individual, secara hubungan dia kepada keluarganya. Yang kedua, selain daripada migrasi amannya melalui peraturan desa, kami juga mendorong untuk adanya peraturan terkait dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Selain Sukabumi, kami juga pernah melakukan pendampingan terhadap 6 kabupaten di wilayah NTT yang menjadi daerah asal. Kemudian kami juga pernah melakukan pendekatan terhadap 2 provinsi sebagai daerah transitnya, Kalimantan Utara dan juga Kepulauan Riau, daerah perbatasan, karena kami melihat perlu ada peningkatan kapasitas khususnya untuk mendeteksi bagaimana proses migrasi yang dilakukan secara prosedural, karena memang tercatat permasalahan TPPO banyak diantaranya adalah korban orang yang bermigrasi secara prosedural, karena mereka memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap situasi proses migrasi yang mereka lakukan. Mereka tidak mempunyai dokumen yang resmi ketika ada permasalahan ketenaga kerjaan, sehingga mereka tidak bisa melaporkan kasusnya terhadap otoritas tempat di mana mereka bekerja. Seperti itu. Mungkin itu Cindy yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Mas Yasser.